Catat baik, kamu bukan sekedar umat Tuhan, tapi kamu anak Tuhan. Kamu anak laki-lakinya Tuhan, kamu anak perempuannya Tuhan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi hari ini adalah kehendak Tuhan, kita hidup dalam rasa aman. Tuhan mau kita hidup aman di dalam Tuhan. Maksudnya kita bukan orang yang merasa kecil, merasa tidak layak, merasa tidak berharga, bahkan mungkin merasa jadi korban atas kehidupan ini. Atau merasa kecil di tengah tantangan dan masalah kehidupan setiap kita. Harusnya setiap perasaan itu kita buang jauh-jauh dan tidak boleh ada lagi di kamus kehidupan kita. Kita tidak boleh lagi merasa kecil, merasa tidak berdaya. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang hidup di perjanjian baru. Kita orang-orang yang hidup di bawah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita orang-orang yang tidak perlu minder, tidak perlu merasa tidak layak, tidak perlu merasa kecil. Mengapa? Karena kita bisa datang langsung kepada Tuhan. Di zaman perjanjian lama, orang tidak bisa datang langsung kepada Tuhan. Yuk kita baca dulu ayat firman Tuhan di dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Bahkan dikatakan kita bisa dengan berani menghampiri tahta Tuhan, dan tahtanya disebut tahta anugerah, tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di perjanjian lama, orang mendengar suara Tuhan melalui nabi. Di zaman perjanjian lama, orang mempersembahkan korban datang kepada Tuhan melalui imam. Tapi kita di perjanjian baru, Tuhan mengundang setiap kita bisa datang langsung kepada Bapa. Karenanya tidak peduli sebesar apapun masalah, tantangan yang terjadi di hidup kita tidak perlu merasa kecil, merasa tidak berdaya, merasa tidak layak, karena ada undangan dari Tuhan untuk kita datang ke tahta anugerahnya. Kita diperintah, kita diundang, kita diajak untuk datang langsung. Di perjanjian lama orang nggak bisa datang langsung. Jadi apalagi yang membuatmu merasa tidak aman dalam hidup ini? Iya, saya tahu ada masalah, saya tahu ada tantangan, saya tahu ada urusan harus diselesaikan, mungkin ada sakit belum sembuh. Tapi kita orang-orang yang harusnya hidup di bumi ini, hidup dalam perasaan yang aman di dalam Tuhan. Mengapa? Karena kita bisa mengadu langsung kepada Tuhan, kita bisa cerita langsung kepada Tuhan. Bahkan Yesus ketika mati di atas kayu salib, kalau kita baca di dalam Matius 27 ayat 51, tabir bait Allah yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci terbelah dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas ada yang robek, tapi ini dari atas ke bawah. Artinya sejak kematian Yesus di atas kayu salib, kita bisa hidup dalam rasa aman. Kita nggak perlu hidup dalam rasa tidak berdaya. Kita berdaya karena kita bisa datang langsung kepada Tuhan meminta. Dan kita percaya ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan jawab, Tuhan kabulkan doa kita. Jadi jangan lagi merasa kecil, jangan lagi merasa tidak berdaya. Dan ketahuilah ketika kita percaya Yesus, identitas kita imamat yang rajani. Bahkan Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita yang percaya Yesus, kita bukan sekedar umat Tuhan. Catat baik, kamu bukan sekedar umat Tuhan, tapi kamu anak Tuhan. Kamu anak laki-lakinya Tuhan, kamu anak perempuannya Tuhan. Kamu anak Tuhan yang maha tinggi. Kamu bukan sekedar umat Tuhan, kamu anak Tuhan. Kamu punya Bapa secara dunia, secara fisik, Bapa fisikmu, tapi kamu punya Bapa rohani, yaitu Bapa sorgawi. Bapa yang pasti sangat mengasihimu. Jadi kalau kita percaya kita punya Bapa yang mengasihi kita, apalagi yang membuat kita berjalan di tengah tantangan masalah hidup kita, merasa minder, merasa tidak berdaya, merasa jadi korban, merasa tidak layak. Bangkitkan imanmu, buang semua pemikiran-pemikiran itu, jangan ada lagi.
di kamus kehidupanmu. Buang pemikiran itu karena Tuhan mengurapimu menjadi anaknya. Dan ketika engkau diurapi jadi anaknya, engkau memenuhi tujuan Tuhan atas hidupmu. Kau akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat bersama Tuhan. Jadi yang pertama, kita nggak perlu minder karena kita punya undangan dari sorga untuk bisa datang langsung, bahkan cerita curhat kepada Tuhan. Kita bisa merasa aman di tengah masalah tantangan hidup kita. Kita nggak boleh merasa kecil, merasa tidak berdaya lagi. Yang kedua, karena kita bukan sekedar umat Tuhan, tapi kita adalah anak Tuhan. Lalu yang ketiga, kita harus menggunakan perkataan kita dengan benar karena kita tahu hari ini bahwa kata-kata kita ada kuasa, ada mujizat karena kita anak Tuhan. Amsal 18 ayat 21 katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan hasilnya. Sama seperti Yesus, demikian kita di dunia ini. Yesus tahu bahwa di mulutnya ada kuasa. Dan sekarang Yesus rohnya ada dalam kita. Kita harus sadar di mulut kita ada kuasa. Apa yang kita katakan itu bisa terjadi. Jadi daripada merasa minder, merasa tidak berdaya, gunakan mulutmu untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang penuh iman, penuh kuasa untuk memerintah dalam hidup. Ingat ketika ada angin badai dan murid-murid ketakutan, panik, mereka membangunkan Yesus. Yesus menggunakan perkataannya untuk berkata kepada angin dan badai, diam. Angin badai pun ikut perintahnya, maka laut itu menjadi sangat teduh. Di tengah masalah tantangan hidupmu, kau punya kuasa untuk membuat hatimu yang mungkin bergelora, hatimu yang mungkin seperti penuh ombak naik turun, sedang galau, untuk menggunakan perkataanmu, memerintah dalam hidupmu, dan laut itu menjadi amat teduh. Gunakan perkataanmu, jangan merasa tidak aman di tengah merasa tidak aman. Sekali lagi, gunakan ucapanmu untuk menyemangatimu. Gunakan ucapanmu untuk memperkatakan iman. Katakan, aku anak Tuhan punya janji. Jalan hidupku bukan gagal, berhasil, beruntung. Aku punya janji, Allahku akan memenuhi semua keperluan kebutuhanku menurut kekayaan kelimpahan dalam Yesus Tuhan. Aku punya janji, Yosua 1 ayat 5. Tidak seorang pun, tidak ada masalah, tidak ada tantangan yang dapat bertahan menghadapi aku. Kitab Roman 8 ayat 31 katakan, jika Allah di pihakku, siapa lawanku? Gunakan perkataanmu untuk melawan perasaan tidak berdaya, perasaan kecil, perasaan jadi korban atas tantangan masalah. Pagi ini Tuhan mengajakmu buang dari kamus hidupmu merasa nggak aman. Kamu aman dalam Yesus. Kamu bisa confident in Christ. Merasa aman, bukan dengan kekuatan sendiri, merasa aman di dalam Tuhan. Yang pertama, karena kamu bisa datang langsung pada Tuhan. Yang kedua, karena kamu bukan sekedar umat Tuhan, kamu anak Tuhan. Yang ketiga, karena kamu tahu hari ini, mulutmu ada kuasa. Perkatakan iman untuk mengalahkan setiap perasaan tidak berdaya. Puji Tuhan, saya percaya pagi ini kembali Tuhan menyemangati kita, menguatkan kita untuk kita melangkah di hari ini dengan rasa aman. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataanmu yang meneguhkan, yang menguatkan, yang menyemangati setiap kami. Kembali kami diingatkan bahwa dalam Yesus kami harus buang semua pemikiran kami kecil, kami tidak berdaya, kami korban dari masalah, tantangan, dari perkataan orang. Kami berkuasa dalam hidup karena dalam Yesus kami bisa melangkah dengan aman dan kami akan melihat kemenangan yang dari Tuhan. Berkati anak-anak-Mu satu persatu, yang sakit Tuhan sembuhkan pagi ini, yang lemah Tuhan kuatkan, yang butuh pintu terbuka, jalan keluar hari ini Tuhan buka jalan, urapi dengan urapan yang baru, beri kesegaran, beri kelegaan, beri berkat buat setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan saya. Saya buang semua pemikiran saya kecil, tidak berdaya, saya korban. Tidak ada lagi di kamus kehidupan saya. Karena saya ada dalam Yesus. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Tidak jemu, saya mengajak saudara tinggalkan jejakmu di kolom komentar biar kita boleh saling mengenal.
Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu, biar lebih banyak lagi orang yang diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!